Tuan Kastil Funai. Tuan Kota Sun memandang putrinya dengan ekspresi cemas di wajahnya. Saat ini, di depan Tuan Kota Sun, seorang wanita diikat dengan rantai, dan ada orang di sekitarnya. Pembentukan. Wanita ini adalah Sun Xiaoyun, putri Tuan Kota Sun. Xiaoyun, jangan salahkan aku. Aku tidak punya pilihan. Hanya dengan cara ini aku bisa mencegahmu terluka. Merugikan orang lain. Petik 2. Kata Tuan Kota Sun dengan air mata berlinang. Dia tidak ingin melakukan ini, tetapi Sun Xiaoyun membunuh beberapa apoteker dengan wajahnya, menyebabkan seluruh istana Tuan Kota terluka parah oleh rumor tersebut, dan Tuan Kota Sun tidak punya pilihan. Ayah, kamu tidak perlu bersedih. Aku tidak akan menyalahkanmu. Jika penyakitku tidak dapat disembuhkan, bunuh saja aku. Aku tidak ingin menjadi orang gila yang suka membunuh. Sun Xiaoyun menghibur ayahnya. Jangan khawatir, aku sudah mengumumkannya. Selama seseorang menyembuhkanmu, aku bisa menyetujui semua persyaratannya. Bahkan jika aku menyerahkan seluruh penguasa kota kepadanya, aku bersedia. Aku hanya ingin kamu menjadi aman. Mata Tuan Kota Sun penuh cinta dan kasih sayang, dia akan memberikan segalanya untuk putrinya. Mendengarkan perkataan ayahnya, Sun Xiaoyun merasa bersalah, dia tidak tahu mengapa dia berubah. Seperti ini, ayah, di mana ibuku? Aku tidak melihatnya selama beberapa hari, Sun Xiaoyun bertanya. Tuan Kota Sun ragu-ragu, istrinya telah terbaring di tempat tidur selama beberapa hari karena penyakit putrinya, Tuan Kota Sun takut akan hal itu. Putri saya khawatir, jadi dia tidak mengatakan apapun. Melihat ayahnya seperti ini, Sun Xiaoyun menjadi gugup dan hendak membuka mulutnya untuk terus bertanya. Pada saat ini, pengurus rumah dari istana Tuan Kota masuk dan berkata kepada Tuan Kota Sun, Tuan Kota, seorang apoteker Mang telah menemukan keluar dan menunggu di luar sekarang. Masih menunggu, tolong cepat masuk. Ketika Tuan Kota Sun mendengar ini, dia langsung bersemangat. Karena rumor yang beredar baru-baru ini, tidak ada apoteker yang mau pergi ke rumah Tuan Kota untuk mengobati penyakit, yang membuatnya sangat sedih. Ini cemas. Anda harus tahu bahwa apoteker adalah keberadaan yang sangat langka di seluruh surga dan dunia manusia, ada biksu di mana-mana di surga dan dunia manusia, tetapi apoteker tidak banyak. Khususnya di wilayah selatan, jumlah apotekernya sangat sedikit, sehingga meskipun apotekernya tidak berada pada level yang tinggi, kekuatannya. Bahkan jika kamu tidak kuat, kamu masih bisa bergaul di dunia para dewa dan manusia, itulah sebabnya kamu dihormati. Segera, pelindung helm dibawa masuk, dan Tuan Kota Sun segera menyambutnya. Tuan Gong, saya harap Anda dapat menyelamatkan gadis kecil saya. Selama Anda menyembuhkan penyakitnya, semua persyaratan terpenuhi. Tuan Kota Sun berkata dengan hormat. Pelindung Gong sedikit gugup saat ini. Dia takut yang lain pihak akan menyadari bahwa dia adalah seorang penggarap iblis. Pelindung Gong, saya khawatir ketika saya memeriksanya, aura saya akan terekspos dan Tuan Kota Sun dan yang lainnya akan menyadarinya. Jangan khawatir, apoteker Gong, semuanya akan beres kebijaksanaanmu. Semua mudah untuk dikatakan. Petik 2. Sama-sama, Tuan Kota Sun, biarkan saya melihat apa yang salah dengan putri Anda. Setelah pelindung Gong selesai berbicara, dia melihat ke arah Sun Xiaoyun yang diikat dengan rantai. Tuan Kota Sun mengikuti penjaga Gong dan memperkenalkan penyakit putrinya. Setelah mendengarkan, mata penjaga Gong bersinar karena kegembiraan. Menurut uraian Tuan Kota Sun, Sun Xiaoyun tidak sakit, tetapi jelas-jelas diracuni, dan racun di tubuhnya agak mirip dengan tenda racun yang dimurnikannya. Jika dia benar-benar diracuni oleh racun semacam ini, maka dia akan punya cara untuk membantu detoksifikasi Sun Xiaoyun. Dalam hal ini, Sun Xiaoyun. Tuan Kota berhutang budi padanya. Tuan Kota Sun, tolong buka formasinya. Saya perlu memeriksa menantu perempuan Anda. Namun, ketika saya memeriksanya, saya perlu menggunakan formasi untuk melindungi aura sehingga orang lain tidak dapat mendeteksinya, dia. Tuan Kota Sun mengangguk, lalu membuka formasi, membiarkan pelindung Zi mendekati Sun Xiaoyun. Pelindung Gong melirik Sun Xiaoyun beberapa kali, dan menemukan bahwa Sun Xiaoyun tidak berbeda saat ini, sama seperti orang lainnya. Tetapi setelah pelindung Gong mendekat, mata Sun Xiaoyun tiba-tiba mulai berubah menjadi merah, dan kesadarannya menjadi tidak jelas. Dia menatap pelindung Gong dan berteriak. Jangan takut, apoteker Gong.
Putriku dirantai dan tidak akan menyakitimu. Tuan Kota Sun melihat ini dan berkata dengan cepat. Dia takut apoteker Gong akan ketakutan. Setelah pelindung Gong selesai berbicara, dia segera mengeluarkan sekantong bubuk putih dan melemparkannya ke arah Sun Xiaoyun. Bubuk putih itu dihirup oleh Sun Xiaoyun, dan dia langsung terdiam, dan dia mata perlahan pulih. Itu hanya histeria, itu tidak membuat saya takut. Dapatkan kembali energimu. Ketika Tuan Kota Sun melihat ini, dia segera menjadi bersemangat. Dia tidak menyangka bahwa pelindung Gong benar-benar mampu. Dia mengendalikan penyakit putrinya hanya dengan satu gerakan. Ketika Tuan Kota Sun mendengar ini, dia langsung panik. Huang Yaoshi, kamu apakah ada cara untuk menyelamatkan putriku? Jika kamu bisa menyelamatkan putriku, aku bisa melakukan apapun yang kamu minta. Aku bisa menyerahkan posisi penguasa kota kepadamu. Ketika pelindung Gong mendengar ini, dia merasa senang. Meskipun dia tidak bisa, sebagai penguasa kota, Anda dapat membiarkan Tuan Kota Sun membantu Anda menangani Chen Ping. Tuan Gong, jika Anda memerlukan sesuatu untuk memperbaiki ramuan itu, katakan saja kepada saya dan saya pasti akan memuaskan Anda. Pelindung Gong memandang Tuan Kota Ruosun dan berkata, melihat Sun Xiaoyun kembali normal, pelindung dia menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam tubuh Sun Xiaoyun. Setelah beberapa saat, wajah pelindung Gong menjadi sedikit serius. Melihat wajah pelindungnya, Tuan Kota Sun mulai merasa gugup. Pelindung Gong mundur dari formasi dan berkata kepada Tuan Kota Sun, Tuan Kota Sun, putrimu memang sakit parah. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan segera mati. Tuan Kota Sun, meskipun penyakit putri Anda tidak serius, namun tidak sampai tidak dapat disembuhkan. Namun, pengobatannya agak rumit. Saya perlu memperbaiki ramuannya, kata pelindung Gong berpura-pura menjadi mendalam. Kata Tuan Kota Sun, itu tidak perlu. Aku sendiri yang memiliki rumput peri, tapi aku hanya punya satu hal untuk diminta. Apoteker Gong, tolong beritahu saya, jangan katakan satu hal pun, hanya 10 hal. Tuan Kota Sun sangat ingin menyelamatkan putrinya, dan dia akan menyetujui apapun yang terjadi. Saya mengalami kesulitan mengikuti seorang pria bernama Chen Ping. Orang ini seharusnya datang ke kota Yuri dalam 2 hari ke depan, jadi saya berharap Tuan Kota Sun akan menangkap orang ini dan menyerahkannya kepada saya. Pelindung Gong mengatakan dia sudah pergi. Tidak masalah, aku akan segera memberikan perintah. Selama seseorang bernama Chen Ping muncul di kota Yuhyun, dia akan segera tangkap saja dia. Tuan Kota Sun mengangguk, dia tidak peduli siapa Chen Ping, putrinya adalah yang paling penting. Melihat Tuan Kota Sun menyetujuinya dengan gembira, wajah pelindung Gong penuh dengan kebanggaan. Tuan Kota Sun, putri Anda tidak perlu lagi diikat. Obat yang baru saja saya minum dapat menjamin bahwa dia tidak akan kambuh lagi dalam 3 hari, dan saya akan melakukannya. Gunakan 3 hari ini untuk memurnikan ramuan dan menyembuhkan penyakit putri Anda sepenuhnya. Bagus, pelindung Gong berkata dengan sangat percaya diri. Tuan Gong, terima kasih banyak. Tuan Kota Sun tampak bersemangat dan terus berterima kasih. Segera, pelindung Gong dikirim keluar dari rumah Tuan Kota oleh Tuan Kota Sun, dan kemudian perintah dikeluarkan untuk menangkap Chen. Perintah Ping, tapi Chen Ping belum tahu bahwa dia diinginkan, jadi dia tetap mengikuti Lao Jia dan Kai Hongwei masuk. Tuan Kastil, ketika penjaga istana Tuan Kota melihat Lao Jia, mereka tidak menghentikannya sama sekali, mereka semua tahu identitas Lao Jia. Kai Hongwei memasuki rumah Tuan Kota untuk pertama kalinya dan tampak sedikit bersemangat. Lao Jia membawa Chen Ping dan yang lainnya langsung menuju kamar Sun Xiaoyun, sepertinya gurunya sudah familiar dengan jalan tersebut. Nah, dia harus sering datang ke sini. Tetapi ketika dia berjalan ke Sun Xiaoyun, Lao Zhan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalam, dan rantai tebal serta formasinya telah dilepas. Butler, di mana keponakan tertuaku? Wajah Lao Jia berubah sedikit jelek. Dia takut sesuatu akan terjadi pada Sun Xiaoyun. Anda harus tahu bahwa dia telah menyaksikan Sun Xiaoyun tumbuh dewasa dan mencintainya. Menakjubkan. Saudaraku, kapan kamu datang ke sini? Pada saat ini, Tuan Kota Sun melihat Lao Jia dan berlari dengan tergesa-gesa. Wajah Lao Jia masih jelek, dan dia memelototi Tuan Kota Sun dan berkata, di mana Xiaoyun, kemana kamu membawanya? Saudaraku, Xiaoyun ada di kamar ibunya,
kemana lagi aku bisa membawanya? Tuan Kota Sun berkata sambil tersenyum. Lao Jia tercengang, apakah kamu tidak takut Xiao Yun akan sakit? Asteris. Jangan takut, kondisi Xiao Yun sudah terkendali. Hari ini apoteker Huang ada di sini. Dia bisa mengobati kondisi Xiao Yun. Sekarang kondisinya sudah terkendali, Xiao Yun tidak akan sakit untuk saat ini. Tuan Kota Sun menjelaskan, ketika Lao Jia mendengar bahwa penyakit Sun Xiao Yun telah terkendali, dia menjadi bahagia, bagus sekali. Saya juga membawa seorang apoteker untuk mengobati Xiao Yun. Sepertinya dia tidak diperlukan sekarang. Tuan Kota Sun melirik Kai Hongwei dan Chen Ping di belakang Lao Jia, lalu berkata, saudaraku, apoteker yang kamu bawa tepat. Sekarang Ibu Xiao Yun terbaring di tempat tidur karena penyakit Xiao Yun. Ini adalah waktu yang tepat baginya untuk memberikannya. Petik 2. Ayo pergi dan lihat. Oke, Lao Jia mengangguk, lalu membawa Kai Hongwei dan Chen Ping mengikuti Tuan Kota Sun ke asrama mereka. Memasuki asrama, Chen Ping melihat seorang gadis duduk di samping tempat tidur, wajahnya penuh air mata, dan seorang wanita terbaring di tempat tidur, wajahnya pucat, matanya terbuka, tetapi dia sudah tidak bernyawa. X1. Ketika Sun Xiao Yun melihat Lao Jia datang, dia segera berdiri dan berteriak. Melihat Sun Xiao Yun baik-baik saja, wajah Lao Jia penuh dengan kegembiraan, lalu dia berkata kepada Chen Ping, keponakan tertua saya baik-baik saja, tolong bantu adik-adik saya melihatnya. Saudaraku, apakah dia apoteker yang kamu bicarakan? Tuan Kota Sun bingung saat melihat Lao Jia berbicara dengan Chen Ping. Dia mengira Kai Hongwei adalah seorang apoteker dan Chen Ping adalah seorang pengikut kecil. Bagaimanapun, Chen Ping masih terlalu muda, jarang ada apoteker muda seperti itu. Sun Xiao Yun juga tampak bingung, Paman, apakah apoteker ini terlalu muda? Biarkan dia mencobanya dulu. Ini juga direkomendasikan oleh teman lama saya selama bertahun-tahun, jadi tidak salah. Kata Lao Jia, Tuan Kota Sun, apoteker Chen ini direkomendasikan oleh saya. Saya telah bepergian dari wilayah tengah ke wilayah selatan sepanjang tahun, dan saya belum pernah melihat apoteker sekaliber apoteker Chen. Kai Hongwei mengikuti Tuan Kota Sun dan berkata, siapa kamu? Tuan Kota Sun memandang Piao Hongwei. Kakak kedua, ini Bos Kai, yang sering datang ke Nancheng untuk mencari harta karun, kata Lao Jia. Oh, aku tahu, aku sudah mendengarnya. Karena direkomendasikan oleh Bos Kai, mari kita lihat. Baru kemudian Tuan Kota Sun merasa lega membiarkan Chen Ping merawat istrinya. Chen Ping melangkah maju, menatap Nyonya Sun, lalu mengangkat tangannya, aliran energi spiritual mengalir melalui ujung jarinya, dan kemudian berubah menjadi jarum tak terlihat, menembus tubuh Nyonya Sun. Hanya butuh beberapa saat hingga kulit Nyonya Sun mulai membaik. Chen Ping dengan santai mengeluarkan sebuah pil dan berkata, berikan pil ini kepada Nyonya Sun dan kamu akan baik-baik saja. Ini hanya serangan jantung yang tiba-tiba. Bukan apa-apa. Sun Xiao Yun mengambil ramuan itu dari tangan Chen Ping, tetapi ketika tangan Sun Xiao Yun secara tidak sengaja menyentuh tangan Chen Ping. Pada saat ini, alis Chen Ping langsung berkerut. Namun, Sun Xiao Yun tidak menyadari perubahan ekspresi Chen Ping, tetapi mengambil ramuan itu dan memberikannya kepada ibunya. Setelah meminum obat mujarab, Nyonya Sun dengan cepat menjadi bersemangat dan memegang erat tangan Sun Xiao Yun. Tuan Kota Sun juga mengetahui bahwa penyakit istrinya tidak serius, Chen Ping dapat menyembuhkannya, tetapi dia tidak dapat menyembuhkannya. Apa artinya? Tapi Anda tetap harus mengucapkan kata-kata yang baik. Tuan Chen, terima kasih banyak. Saya akan mengirimkan 10.000 koin roh kepada seseorang sebagai ucapan terima kasih. Tuan Kota Sun berkata dia meninggal. Tapi yang diinginkan Chen Ping bukanlah 10.000 koin roh, yang dia inginkan adalah pohon Lao Fei. Tuan Kota Sun, saya berani bertanya apoteker mana yang menyembuhkan penyakit putri Anda. Apakah Anda mengerti? Apoteker itu, Chen Ping bertanya. Saya tidak mengerti. Pihak lain datang ke sini untuk mengungkapkan daftarnya. Apakah ada masalah? Tuan Kota Sun bertanya dengan curiga. Tentu saja, saya baru saja menyentuh Nona Sun secara tidak sengaja dan menemukan ada aura setan samar di tubuhnya. Ini pasti yang ditinggalkan pihak lain ketika dia memeriksa Nona Sun. Juga, Nona Sun tidak sakit. Alasan kenapa dia seperti ini adalah karena dia diracuni, dan ini.
Racun telah menembus ke dalam darah sehingga menyebabkan kondisi ini. Petik 2. Chen Ping berkata dengan sungguh-sungguh.